Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Bijaksana Channel. Kiranya Allah Bapa memberkati saudara sekalian dengan berkat-berkat yang luar biasa dalam keluarga, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan. Seperti biasa, sebelum memulai renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami masih bisa bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Kami percaya Engkau telah melindungi kami sepanjang malam ketika kami tertidur, dan sekarang sebelum kami disibukkan dengan urusan pekerjaan kami mau mencari wajah-Mu terlebih dahulu, mendengar suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, sebutir mutiara yang indah lahir dari penderitaan sebuah tiram mutiara selama bertahun-tahun. Diawali dengan sebutir pasir atau benda padat yang masuk ke dalam daging tiram mutiara sehingga memberikan rasa sakit. Tiram mutiara kemudian melapisi pasir itu dengan getah yang berasal dari perutnya. Selapis demi selapis dilakukan oleh tiram selama bertahun-tahun sampai terbentuklah sebutir mutiara yang indah dan tidak lagi menyakiti tiram itu. Sama halnya dengan kita, ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam hidup kita dan menyakiti kita, pada mulanya kita tidak mengerti mengapa itu terjadi atau mengapa orang melakukan hal itu kepada kita. Akan tetapi, yang perlu kita lakukan adalah melapisi rasa sakit itu perlahan-lahan sampai terbentuklah sesuatu yang indah. Dengan apa kita melapisi rasa sakit yang kita alami? Yaitu dengan firman Tuhan. Menghilangkan rasa sakit dalam diri kita kadangkala bisa sebentar, tapi kadangkala membutuhkan waktu yang lama. Kabar baiknya adalah tidak peduli berapa banyak waktu yang dibutuhkan, firman Tuhan selalu efektif melapisi rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi sebutir mutiara yang indah. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Saudara terkasih, beberapa alasan mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami rasa sakit adalah: yang pertama, untuk menyelidiki atau menguji kita. Allah menguji kita dengan rasa sakit untuk mengetahui iman kita kepada Tuhan. Apakah reaksi kita terhadap rasa sakit itu? Apakah yang dapat orang lain lihat dari cara kita bereaksi terhadap rasa sakit itu? Hal ini bagaikan membangun rumah. Kita tidak bisa membedakan apakah rumah itu dibangun di atas batu atau di atas pasir sampai hujan datang dan menguji ketahanan rumah itu. Barulah kita bisa mengetahui hasilnya. Yang kedua, untuk membentuk karakter kita. Reaksi yang benar terhadap rasa sakit dapat membentuk karakter kita. Rasa sakit bisa menciptakan ketekunan, kesabaran, menghancurkan kesombongan, menghancurkan keegoisan, menjadi lebih bergantung kepada Allah, lebih menyadari kehadiran Allah, menjadi lebih mengasihi orang lain, dan lain sebagainya. Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga seperti halnya emas murni dibentuk dalam dapur api panas untuk mengeluarkan partikel-partikel yang kurang berharga dari dalamnya. Demikian juga kita dibentuk dalam dapur api penderitaan untuk memurnikan kita. Dengan demikian, kita akan memiliki karakter yang semakin menyerupai Tuhan Yesus. Yang ketiga,
untuk melindungi kita. Seorang teman di PHK karena dia tidak mau melakukan perintah atasan yang menurut dia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika di PHK, dia merasa sangat sedih. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Tuhan menunjukkan kepadanya bahwa kalau dia tidak di PHK, maka dialah yang akan masuk penjara, bukan atasannya. Ternyata beberapa waktu setelah pemecatan, barulah diketahui bahwa atasan itu telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku, ada kalanya Tuhan mendatangkan suatu masalah yang menimbulkan rasa sakit karena Tuhan ingin melindungi kita dari masalah lain yang bisa menghancurkan kita. Saudara terkasih, demikianlah renungan kali ini. Tetaplah mempercayai Tuhan meskipun kita sedang mengalami penderitaan. Teruslah melapisi penderitaan kita dengan firman Tuhan, dan suatu saat nanti kita akan melihat sebutir mutiara indah yang terbentuk dari rasa sakit yang kita alami. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapa yang kami kasihi, jika Engkau mengizinkan kami mengalami rasa sakit, pasti ada mutiara indah yang akan terbentuk sesudahnya. Kami tetap percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu, dan kami serahkan masa depan kami, hari esok kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau membentuk kami sesuai kehendak-Mu, agar kami bisa memiliki karakter yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Keluarkanlah apa yang tidak mencerminkan Engkau dari dalam diri kami. Murnikan kami seperti Engkau memurnikan emas. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Sesaat lagi kami akan mulai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami. Sertailah kami, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikanlah kami hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan di sepanjang hari ini. Urapilah kami keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang menonton video renungan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang melimpah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan bukakan sumber-sumber berkat, yang sedang patah semangat Tuhan hiburkan, yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan. Terima kasih ya Bapa. Terakhir kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Indonesia, berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Berkati para menteri, berkati aparat pemerintahan dan aparat hukum. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.